ada suaranya sih. Masih puasa ya? Enggak dong. Nggak tahu deh yang lain. Pada puasa nggak sih? Kalau aku enggak. Nggak, lagi nggak puasa ya? Nggak puasa. Lagi Oke. menstruasi. Oke, nah seneng banget nih akhirnya kita bisa ketemu ya hari ini. Nah, hari ini nih mumpung kita lagi ngumpul, aku mau ngajak kalian tuh ngobrol. Kebetulan ini adalah episode pertama dari podcastnya Spike Ham. Tepuk tangan dong, yeay! Nah, podcast kita pertama kita mau ngobrolin tentang yang gak jauh-jauh sih dari kita, ngobrolin tentang diri kita sendiri tentunya. Kita mau ngobrolin tentang seputar menstruasi. Nah, mumpung teman-teman nih kayaknya lagi pada menstruasi, jadi kita nggak puasa ya kan? Iya dong. Oke, mungkin kita akan coba ngobrol dulu. Cuman aku udah kenal ya sama kalian. Cuman kayaknya nanti kalau yang lain pada belum kenal, kayaknya nggak enak juga. Kita mau kenalan dulu deh sama kalian yang ada di sini. Boleh kenalan dulu dari Mbak Ati, mungkin bisa kenalan. Oke, hai, namaku Ati Triwahyuni. Hai Mbak Ati. Hai. Kok kita kerik-kerik banget ya? Oke, lanjut dong, lanjut. Aku deh, om dulu. Hai teman-teman, nama aku Anindita Citra. Hai Ani. Halo. Oke. Halo, aku Madiha. Aku biasa dipanggil Memet, cuma nggak tahu teman-teman kantor pada manggilnya Mei, jadi ya saya setelah kalian aja deh. Hai Mei. Hai. Oke, thank you buat kalian yang sudah meluangkan waktu ya buat podcast kita yang pertama. Nah, kayak yang aku omongin tadi, kita tuh mau ngomongin tentang menstruasi. Ya pasti dong, kita perempuan otomatis tiap bulan nih umumnya mengalami menstruasi. Nah, tapi sebelumnya aku mau nanya deh sama kalian. Pertama kali menstruasi tuh kapan sih? Mei mungkin? Siapa dulu nih? Apa dulu ya? Apa? Kalau aku sih menstruasi tuh aku kelas 5 SD. Dan itu tuh bener-bener aku tuh orang pertama di mana yang menstruasi saat itu. Jadi anak-anak seangkatanku tuh nggak ada yang menstruasi dan aku bingung, terus takut. Habis itu tiba-tiba kayak ada darahnya gitu kan. Terus habis itu aku pulang ke rumah. Lalu waktu itu ada ART ku yang dia tuh tiba-tiba menangi lah. Menangi tuh apa sih bahasanya? Memergoki. Oke. Memergoki. Nah, Oke. iya. Kemudian aku kepergok nih. Dan aku takut saat itu. Karena emang saat itu tuh dimana aku nggak pernah dikasih tahu sama orang tua aku tentang menstruasi itu apa, nggak pernah ada ini ya pendidikan seks ya buat aku. Jadi ya kesehatan reproduksi pun juga aku nggak pernah dapet. Jadi setakut itulah dulu. Terus pas pembantu bilang teriak-teriak, bu mama dia darah. Terus aku takut. Terus tiba-tiba ibuku bilang, manggil kan, kok kamu nggak bilang sih gitu. Lah emang kenapa gitu? Ya ini tuh penting, kan aku nggak tahu, aku takut. Terus waktu itu rohku udah basah semua, merah semua. Terus teman-temanku juga pada bingung, ini apa nih? Dia sakit nih. Sampai ada yang bilang aku mati. Jadi pada saat itu teman-teman di angkatanku pun juga ada yang belum aware ya soal itu. Mereka tuh pada mesnya baru kelas 6, sejak 1 sampai aku tuh kayak jadi referensi gimana. Oke, kamu jadi yang pertama di angkatanmu ya yang mendapatkan satu berkat dari Sang Pencipta berupa menstruasi. Oke. Sejak saat aku jujur ya dulu tuh aku gak pernah pakai celana dalam. Sejak saat mens tuh pakai celana dalam terus sampai akhirnya tiba-tiba ibuku beliin aku mini set. Jadi tuh sampai sekarang tuh aku tidak pernah punya hak untuk memilih BH karena aku tuh nggak tahu BH itu kayak gimana. Celana dalam juga kayak gimana. Sampai akhirnya pembalut itu aku baru tahu, bener-bener tahu tuh waktu kuliah. Bener-bener pembalut tuh kayak gini. Yang nyaman di aku tuh kayak gini. BH tuh yang nyaman di aku tuh kayak gini. Celana dalam tuh gini gitu. Jadi itu kayak apa ya? Penting banget sih kalau menurutku tentang seputar menstruasi itu sangat penting banget buat semua generasi lah ya, terutama dari sejak dini. Oke. Berarti kalau aku mau naik sama, apa sih perasaanmu? Satu kata tentang perasaanmu waktu kamu tahu kamu mes dan awalnya kamu jadi yang pertama di angkatanmu waktu itu. Takut. Takut? Aku takut banget. Takut terus kayak nggak terima ya kayak ini kenapa sih harus kayak gini? Ini tiap bulan nih kayak gini. Sedangkan aku kan benci banget ya sama darah ya. Waktu di imunisasi nggak darah aja kayak udah mau pingsan gitu. Tuh ya darah kok dari vagina kita.
sampai sekarang pun juga oh ya udah oke udah bisa terima gitu. Dan akhirnya sekarang kamu sudah berdamai dengan darah itu setiap bulan. Oke, thank you Mei. Keren banget. Satu perasaan waktu Mei pertama kali mens takut. Aku juga takut sih dulu waktu. Tapi kalau aku dulu sih enggak yang pertama kali sih untungnya. Jadi aku kayak middle gitu. Jadi malah kalau aku jadi yang curhat ya. Jadi kalau aku dulu sih malah kayak aku tuh menanti-nanti soalnya sudah ada beberapa teman-temanku yang udah mens gitu loh. Dan aku tuh kayak aku belum ya, aku kapan ya gitu. Dan ternyata di kelas 5 SD kalau nggak kelas 6 gitu tuh akhirnya aku mendapatkan satu fase itu menstruasi dan sampai sekarang. Oke, tadi aku udah cerita sedikit, sekarang lanjut. Siapa nih yang mau cerita? Aku deh. Oke, Mbak Ati. Oke. Aku mens pertama itu kelas 1 SMP. Dan waktu itu ya mungkin anggapannya masih kecil ya. Terus aku tuh dulu kebanyakan main tuh sama cowok karena aku punya 2 kakak tuh cowok semua. Jadi sama teman-teman kakakku tuh. Nah pas main itu aku tuh kan takut ngomong sama ibu tuh kok celana dalamku tuh ada merah-merahnya ya itu kamu main. Terus dikasih pengertian ibu tuh gini, kalau mens itu jangan deket-deket sama laki-laki gitu. Nanti kamu bisa hamil kayak gitu. Oh my God. Terus aku tuh jadi takut padahal aku tiap malam itu boba sama bapak kan. Aku kan deket banget sama bapakku. Terus jadi aku tuh sama kakakku yang nomor 2 itu kan aku suka sama kakakku tuh dua-duanya deket. Terus yang Mas jangan deket-deket kayak gitu. Sama bapakku, ayo deh bobo. Enggak, aku bobo sendiri. Aku jadi ngebatasin gitu loh. Terus rasanya pakai obat pertama itu ya Allah gak enak banget sih. Terus aku yang 2 hari itu di kamar aja diam. Kok aku kayak gini ya, aku gak mau deh kayak gini. Terus kayak ganjel-ganjel gak enak gitu. Terus ya kayak gitulah, jadi takut sama cowok ya itu omongannya ibu itu karena nanti kamu hamil loh. Itu. Jadi akhirnya Mbak Ati sudah memulai social distancing jauh dari sebelum corona ya? Pertama kali menstruasi udah harus jaga jarak sama cowok-cowok. Iya. Itu pengalamanku. Takut ya sama ya? Sama cowok. Bukan takut lihat darah tapi takut deket-deket sama cowok setelah menstruasi yang pertama. Iya. Sekarang masih takut nggak Mbak? Enggak sih. Iya. Oke. Lagi Mbak Ati sudah cukup? Udah cukup. Oke, thank you Mbak Ati. Nah, sekarang ada Anin nih. Anin, kalau Anin gimana? Kalau tadi Mei takut melihat darah. Kalau Mbak Ati takut deket-deket cowok. Kalau versinya Anin, gimana sih waktu menstruasi pertama kali? Kalau aku yang pertama sih, aku mens pertama SMP kelas 1. Ceritanya sih hampir sama kayak Mbak Ati ya. Ibu itu bilang kalau mens kan habis itu di benar-benar awal semester SMP kelas 1. Jadi benar-benar masih habis lulus SD ya berarti. Terus pulang sekolah itu kan pakai roknya itu warna biru, tapi udah tembus gitu kan, tembus ke belakang itu. Terus yang ngonangin itu bapak justru. Terus bapak bilang sama ibu, terus ibu ke kamarku ngasih tahu kalau kamu itu udah menstruasi, udah masuk fase menstruasi. Terus dikasih wejangan gitu, pokoknya nggak boleh deket-deket sama cowok. Oke, sama ya. Itu kan pikiranku bener-bener masih anak kelas 1 SMP, nggak boleh deket-deket sama cowok, berarti nanti kan juga bilangnya kalau deket-deket sama cowok itu bisa hamil. Amazing. Sama temen sekelasku itu, aku kan juga punya beberapa temen cowok kan. Sama teman sekelasku itu dia sering banget kalau pinjem pulpen atau pinjem tim kayak gitu tuh selalu harus kayak nyentuh gini loh, padahal kan aku belum berjilbab jadi kulit dah itu udah kayak aku ini gimana kamu banget depan pokoknya habis dari situ Takut aku hamil. dia aku tadi aku tuh dipegang sama Bagas sama temanku SMP itu. Terus ibuku bilangnya dipegang gimana gitu kan, di bagian mana gitu. Aku udah gitu di sini ya udah gitu. Terus gimana ya nggak apa-apa, emangnya kenapa gitu. Loh tapi kan katanya kalau M itu nanti dekat-dekat sama cowok bisa hamil gitu. Terus aku ininya enggak
jadi oh maksudnya tuh deket-deket dalam hal kayak gitu. Awalnya tuh bener-bener maksudnya Tapi kalau orang tua kalian tuh berarti lebih kewejangan ya? iya Kayak, tapi kalau orang tua kayak lebih ketindakan gitu loh, kayak kasih pembalut, aku sama diberitahu gitu loh, kayak bahkan tuh ada ritual pasca menstruasi pertama. Wow. Mandi Semacam selebrasi nggak sih? Iya. Ini maksud sih? Itu dari kakak aku, terus aku tuh kayak gitu. Enggak, ya cuman ya kalau kayak ngasih pembalut itu pasti langsung dibeliin lah. Terus kalau kayak apa harus beliin orang tua sih, kita bisa milih. Kalau kita punya hak untuk milih ini, udah terserah kamu yang cocok buat kamu, buat nyaman gitu, kayak gitu sih. Kalau nggak harus mandi kembang 7 rupa sih. Tapi ya jangan yang selain itu apa sih, ada nggak sih kamu juga ngerasain nggak wejangannya? Kalau aku apa ya dulu? Aku lupa sih. Aku dulu diwejangan sama orang tua, tapi aku kayaknya nggak dengerin deh. Jadi kayaknya aku nggak tahu. nakal ya. Oke, berarti dari cerita teman-teman tadi menarik sih. Pertama, ketika teman-teman menstruasi, kayak pasti orang tua tuh punya pesan khusus. Adriani bilang punya wejangan, kayak jangan deket-deket cowok, jangan bersentuhan dengan cowok gitu. Anin bisa sapa Bagas, mungkin yang disampaikan ke teman SMP-nya Bagas yang pernah disentuh terus pegang itu, terus kamu seuzon. Kamu apa nih Bagas ya? Terus tadi juga terus juga ada Mei yang sempat ada ritual selebrasi menyambut menstruasi. Ritualnya kayak apa sih Mei? Tadi udah jelasin. Aku tuh bingung, tiba-tiba aku pulang dari sekolah ya waktu itu ya. Itu tuh ibuku udah nyiapin ember, isinya tuh kembang 7 rupa. Aku bingung, aku digerujuk tiba-tiba. Sumpah. Itu saat mensnya udah selesai ya, terus aku diapain? Menengok gitu, demo gitu. Terus ini tuh buat biar kamu bersih gitu kan, kamu pengen pertama kali. Jadi supaya apa? Supaya semua yang kotor di dalam tubuhmu, darah kotor yang ada di tubuhmu keluar. Lu lah kenapa? Terus aku bilang, dari dulu udah kayak gini tradisinya. Tanya Mbak Farah, kakak aku ternyata juga kayak gitu dulu. Oh, jadi kayak emang kamu berapa bersaudara sih, Mei? Aku 3 bersaudara yang 2 cewek. Oh, berarti kayak emang kakakmu juga dulu ngalamin hal yang sama, dapat ritual selebrasi menstruasi gitu. Tradisi. Oke. Seru sih, menarik. Ternyata emang beda-beda ya, misalnya perlakuan orang tua dan juga treatment keluarga ke anak perempuan yang pertama kali mens tuh emang menarik sih. Ada yang mungkin B aja kayak ya udahlah sekadar beli pembalut, atau mungkin kayak tadi ada yang sampai orang tuanya Mei cari bunga 7 rupa terus bikin ke Mei. Itu menurutku keren banget sih Mei. Gitu. Oke, seneng banget sih dengar cerita teman-teman. Nah, tadi kan udah share tentang kapan pertama kali menstruasi. Nah, berarti kan otomatis sudah berlanjut sampai sekarang dong ya menstruasinya, sampai sekarang sudah bertahun-tahun setelah itu. Nah, kalau teman-teman sendiri, aku mengamini ya, bukan kok mengamini sih, aku kayak percaya setiap perempuan yang sudah mengalami menstruasi bahkan sudah bertahun-tahun tuh pasti kayak punya kondisi yang berbeda-beda. Kayak misal ada yang sakit, ada yang sampai pingsan, muntah gitu. Kalau aku sih biasanya malah nggak ngerasa apa-apa guys. Jadi aku tuh kayak takut karena kadang nggak ngerasain tanda-tanda yang kayak perut sakit atau ada yang nyeri-nyeri di bagian tertentu. Aku nggak ngerasain itu banget. Jadi kadang aku tuh malah suka tiba-tiba nggak tahu kalau aku hari pertama mens karena itu, selain aku lupa tanggal loh ya. Gitu. Nah, kalau teman-teman sendiri gimana sih? Ada case atau ada kondisi yang kayak apa kalau kalian menstruasi yang kalian alamin dari awal mens sampai sekarang? Mungkin ada cerita gitu. Anin deh, coba Anin. Ya. Kalau aku itu dari awal mens sampai sekarang nggak lancar tiap bulan, nggak normal. Jadi emang sih kan waktu pertama mens itu kelas 1 SMP, sampai di kelas 3 SMP itu lancar kayak biasa, normal sebulan sekali. Setelah itu pas kelas 3 sampai SMA sekitar kelas 1 atau kelas 2 itu udah mulai nggak rutin, sekitar 2 bulan sekali atau 3 bulan sekali gitu. Cuman aku tanya ke ibuku, katanya nggak apa-apa, soalnya dulu ibu juga kayak gitu. Habis itu kok dari kelas 2 SMP itu sampai kuliah itu bener-bener
ada masa itu nggak mens sampai 5 bulan, 8 bulan gitu nggak mens. Terus kan takut ya, karena kan teman-teman aku tuh pasti kan ya semuanya kalau yang normal itu kan mensnya sebulan sekali. Nah terus kalau diceritain kalau mens itu rasanya sakit banget atau gimana, sampai pingsan, sampai di sekolah itu kadang sampai diantar pulang gitu. Tapi aku nggak ngerasain itu, kalau mens ya biasa aja gitu. Terus pas aku udah ngerasa kayaknya ini ada yang nggak beres deh gitu. Terus coba ke disaranin buat ke dokter kandungan. Di dokter kandungan itu di USG, habis di USG ternyata ada kista, tapi katanya sih itu nggak begitu berpengaruh dengan siklus menstruasi. Terus habis itu dikasih obat, itu obat pemacu mens, itu kayak bentuknya tuh kecil-kecil kayak dialit gitu. Dialit, jadi warnanya tuh coklat kecil-kecil, jadi minumnya itu harus sebulan, kan itu kayaknya 28 atau 30 butir gitu ya. Terus minumnya tuh harus urut, jadi kayak urut gini, ada ininya tiap hari. Nah emang dari situ emang habis minum sekitar 3 atau sampai semingguan itu langsung mens memang. Tapi itu kan harus diselesaikan sampai sebulan. Nah bulan berikutnya kan itu di bulan pertama. Nah di situ juga dikasih tahu kalau selain hormon itu tuh masalahnya tuh karena kurang bisa mengelola stres gitu. Kata dokternya sih gitu. Terus disaranin buat minum ini tapi juga untuk mengelola stres. Terus masalah kistanya itu kan masih kecil banget ukurannya. Maksudnya sih itu masih bisa disembuhin, masih bisa hilang sendiri atau tambah besar gitu. Tergantung akunya gimana gitu. Terus nanti kayaknya 2 minggu atau sebulan setelahnya itu aku cek lagi, itu kistanya udah gak ada. Terus aku dikasih obat pemacu lagi, karena kan di bulan itu harusnya kan kalau sebenarnya aku harus tanggal 16, nah bulan itu tuh udah tanggal 21 gitu ya, tapi belum end. Terus sama dokternya dikasih itu lagi, kasih obat itu lagi. Terus aku mikir kalau seandainya aku minum obat itu terus setiap bulan, berarti kan itu aku ketergantungan obat itu ya untuk memacu mensnya. Aku juga mikirnya kayaknya ini juga nggak ada sisi baiknya, tapi pasti ada sisi nggak baiknya nanti suatu saat kalau minum obat kayak gitu terus akhirnya aku berhenti itu mensnya juga berhenti obatnya masih berhenti lagi. Terus nggak rutin lagi gitu. Terus 5 bulan setelah itu aku kayak nyoba lagi yang lebih aman dari ini gitu. Aku nyoba lagi ke kayak dokter gitu. Ya aku lupa ya itu dokter kandungan atau dokter umum, bener-bener lupa itu. Terus sama dia itu katanya pas diperiksa cuma dipegang gitu perutnya, katanya itu rahimnya turun. Nah pas rahimnya turun itu suruh baringan terus dipijit sama dia gitu, dipijit sakit banget itu rasanya. Emang bener sih besoknya itu langsung mens. Oh iya, itu berhasil banget emang, cuman pas itu rasanya bener-bener sakit banget. Dan yang lebih parahnya tuh dokternya kan cowok, jadi kayak gimana sih kalau Oke. Aku tahu perasaannya. Masih ingat waktu habis lahiran kemarin, dokternya cowok juga. Iya. Terus udah sih gitu, jadi emang aku sampai sekarang tuh nggak lancar mensnya. Intinya itu. Jadi kamu udah dari awal kamu tahu kamu nggak lancar, kamu udah berapa kali ngakses layanan kesehatan, dokter atau opsin atau bidan atau sejenisnya? Kalau itu 2 kali itu, sama aku disuruh minum jamu-jamuan juga pernah. Kayak kunir asem itu pernah, cuma nggak rutin, belum pernah kalau rutin tiap hari. Kalau 2 hari ini, besok, lusa nggak minum itu pernah. Cuman juga nggak begitu berpengaruh. Gitu. Tadi kamu bilang kalau kamu kondisi pikiran dan psikis kamu juga kata dokter ngaruh ya? Iya, mempengaruhi itu. Kamu mikirin apa sih ini? Kamu tipikal yang overthinking atau Iya, gimana? overthinking banget. Suka nggak bisa tidur tiba-tiba? Iya. Coba, aku jadi kayak ini ya. Jadi konselor. Jadi konselor ya. Oke, ada lagi nih yang mau diceritain tentang case
atau pengalaman tiap bulan menstruasimu? Udah cukup. Itu ya, berarti Anin dengan case menstruasinya nggak lancar, bahkan sampai di atas 2 bulan gitu ya. Iya. Dan itu yang bikin kamu juga worry banget. Iya. Dan belum menemukan resep yang terbaik yang Iya. akhirnya membuat kamu merasa lega gitu. Oke, terima kasih Anin untuk ceritanya. Lanjut lagi nih, siapa ya? Mbak Ati deh. Mbak Ati, gimana nih kalau lagi mens bulanan gitu rasanya kayak apa? Aku tuh kalau sebelum mens itu udah ada tanda-tandanya. Kayak yang payudara itu kenceng, sakit, kalau kepegang sakit, terus pinggang tuh rasanya nggak mau copot, terus kalau bangun tidur itu rasanya kayak habis digebukin 2 RW. Pernah digebukin saya? Iya, itu rasanya sih kayak gitu, badan sakit semua. Terus nanti hari pertama itu mesti aduh sakit yang sakit banget. Dari mens pertama itu aku sering minum obat anti nyeri kayak gitu sih. Kalau nggak minum obat itu mesti pingsan. Oh ya? Sesering itu pingsan setiap hari pertama? Sampai dulu waktu SMA itu guru itu kan kenal sama bapak. Kalau udah hari pertama itu sering diteleponin bapak suruh jemput pulang karena takut pingsan. Okay. Jadi kalau udah lemes gitu langsung diteleponin, nanti di rumah minum anti nyeri itu dan harus, dan sampai sekarang. Sumpah. Sampai Tapi sekarang. kalau sekarang sih nggak sesakit yang dulu ya. Kalau sekarang cuma nyeri aja, tapi ya nyeri banget, sakit banget gitu. Tapi sekarang udah ngalamin pingsan kan kalau hari pertama? Enggak, Cuma cuma emang sakitnya, nyeri sakitnya emang sakit, tapi nggak sesakit yang waktu masih sekolah dulu. Terus nggak konsumsi obat lagi. Maksudnya masih bisa ditahan lah sakitnya gitu. Oke. Cuman kalau yang mau datang itu ya masih biasa, sakit semua badan itu, mual kayak gitu. Suka bad mood nggak Mbak? Iya. Kalau bad mood kayak apa? Biasanya kan kalau cewek kayak aku sebenarnya kalau aku tipikal yang kalau PMS itu mau mens, kalau fisik nggak terlalu tak rasa, tapi kalau psikis tuh kayak yang tiba-tiba seminggu sebelum tanggalnya itu tuh kayak aku merasa aku sebel sama orang yang aku nggak tahu penyebabnya apa, kayak mencaci maki dia, iya, berkata kasar dengan dia. Kira-kira aku kayak apa sih kalau di jalan gitu ya, orang kayak apa sih? Kayak tak ajak berantem gitu. Ya itu banget aku. Tapi lancar ya sejauh ini, maksudnya siklusnya Lancar. Paling maju seminggu. Kalau puasa ini kemarin itu awal puasa mens, tapi emang nggak begitu banyak ya. Tapi ini udah mens lagi, jadi sebulan 2 kali. Oke, sebulan 2 kali. Dengan itu nggak, maksudnya kan ada case juga yang cewek tuh mens tuh sampai yang darahnya banyak, tadi cuma kayak seberapanya pembalut gitu dong. Biasanya tuh banyak. Tipikal yang banyak Banyak banget. Hari pertama, hari kedua itu banyak. Kemarin itu awal puasa itu cuman ya banyak aja, nggak yang banyak banget gitu. Makanya terus ini kok belum tanggalnya udah keluar lagi, tapi ini banyak banget. Gitu. Oke, thank you Mbak Ati Iya. sudah sharing. Jadi kalau Mbak Ati ini versi yang lancar setiap bulan ya, tapi dengan rasa sakit yang luar biasa dan sampai pingsan, sampai harus ditelepon bapak waktu zaman sekolah. Oke, thank you Mbak Ati. Next ada Mei yang punya cerita sendiri pasti tentang menstruasinya. Gimana Mei kalau kamu Mei? Kalau mens setiap bulannya? Aku mens setiap bulan itu kalau sakit sih ya sakit sih. Tapi bener-bener yang baru merasa sakit banget itu tuh waktu SMP ya. SMP tuh bener-bener aku tuh mens tadi ya kayak kamu sih, kayak nggak ngerasain apa itu bener-bener sampai sakit banget SMP ke SMA. Ya itu bener-bener apa namanya? Ya itu bener-bener kayak sakit banget gitu. Jadi harus sampai minum obat perdana juga, dan itu muntah, pasti muntah. Dan balik lagi darahnya tuh banyak banget dan jijik banget tau ngeliatnya sampai muak gitu loh. Aku paling nggak bisa ngeliat darah. Terus
aku tuh masuk yang lancar sama kayak Mbak Ati, sebulan bisa 2 kali. Jadi kalau telat itu malah aku bingung. Kalau aku telat itu di badan tambah sakit. Sakit semuanya. Dan itu kalau perubahan ini ya, perubahan psikis itu dari seminggu sebelumnya emang udah merasa berubah. Apalagi waktu menstruasi, sensitif banget. Kayak pengen makan orang ya, Mei? Pernah berantem sama Mbak Ati. Oh iya? Pernah Jangan curhat, banget. jangan curhat kalian ya. Sensitif banget lagi. Bener-bener lagi hari kedua, terus habis itu tembus mana-mana, tambah ada provokasi sedikit aja tuh kayak wah gila. Terus sebenarnya kalau pasca melahirkan tuh jujur itu aku nggak pernah merasa sakit lagi. Aku kayak wah enak banget nih nggak sakit, tapi beberapa tahun kemudian tuh kok balik lagi sakit gitu. Jadi itu sih kayak mungkin ini ya, rahim itu kayak berfungsi secara beda nggak sih atau gimana? Iya, oke, nanti one day kita akan ngomong sama expert ya, Iya. orang juga nggak ngerti sih. Setelah melahirkan kok bisa nggak ngerasa sakit sama sekali gitu, enak banget gitu. Tapi kenapa baru berapa tahun kemudian kok gitu? Apakah sakit itu baik-baik aja nggak sih? Sebenarnya kalau sakit itu gimana sih, baik-baik aja atau nggak sih? Iya, tapi kayaknya emang nggak banyak sih, emang pada dasarnya perempuan juga ngerasain sakit sih. Kalau aku tadi emang nggak ngerasa sakit, tapi ya ada sakitnya gitu. Hebat banget aku nggak rasa sakit, cuman tuh kayak kadang tuh toleransi sakitnya tuh beda-beda gitu loh. Ada yang kayak Mbak Ati, akhirnya tubuh Mbak Ati nggak bisa mentolerir rasa sakitnya karena sakit banget. Ada juga kayak aku, Anin, dan kamu mungkin yang tipikalnya tubuh kita bisa toleran sama sakit itu, jadi kayak oke, sakit sih, cuman kita ya masih bisa aktivitas dan masih nyaman aja gitu. Terus kalau Mei pernah nggak ada satu masa menstruasi yang kayak beda dari biasanya? Jadi kayak mungkin kalau biasanya kamu normal dan kayak biasa aja, terus ada kayak one day kamu rasa kayak kok tumben dia aku menstruasinya kayak gini, atau volume darahnya atau gejalanya atau apa, pernah nggak sih kayak menemukan kasus-kasus tertentu di satu siklus menstruasi? Kayaknya pernah sih sekali itu waktu SMA, tiba-tiba tuh darahnya itu hitam karena emang darahku tuh merah ya. Itu tuh hitam semua, tapi di hari ketiga gitu, hari ketiga keempat cuma emang aku kan dulu nggak yang aware banget ya kalau soal kesehatan reproduksi soal menstruasi. Aku nggak pernah cerita ke orang tua aku, emang nggak pernah punya tempat buat cerita. Satu tuh udah ada ini ya, Google ya, jadi aku selalu googling gitu, atau tanya kakakku kok hitam ya, atau tanya temenku hitam ya kenapa. Terus mungkin ya karena kurang zat ya, atau mungkin expert lebih tahu kali ya. Aku sebenarnya kurang aware banget kalau soal ini menstruasi gitu, jadi ya udah mens aja gitu. Oke, tadi teman-teman udah cerita nih dari mulai gimana rasanya mens setiap bulan. Nah, kalian pernah dengar nggak sih kalau misal ada kayak mitos-mitos seputar menstruasi gitu, kayak apa sih kalau lagi mens itu tuh jangan keramas guys, nanti bakal sesuatu sama kepala kalian, atau kalau mens tuh nggak boleh apa sih minum. Kalian udah tipikal grup himpunan yang percaya dengan mitos-mitos itu atau tidak, atau ala bodo amat atau gimana sih? bodo amat sih. Enggak. Tetap saat mens tetap keramas, Iya. tetap minum es Iya. bersama Coca-Cola yang enak. Coca-Cola Kalau enggak, kalau aku yang bersoda udah nggak minum. Tapi kalau masih keramas ya keramas. Kalau kotor mau gimana? Tapi aku punya mitos yang lucu banget. Ini waktu aku pesantren dulu waktu SMP. Jadi dulu itu ustazah tuh selalu bilang kalau setiap habis pembalutnya dipakai itu harus dicuci. Kalau enggak nanti akan dijilat oleh kuntilanak. Itu bener nggak sih? Serem Serem banget ya. amat. Tapi sampai sekarang aku nggak pernah nyuci pembalut juga. Ya, kalau aku tak cuci sampai bersih, terus dalamnya itu tak buang, ya sampai bersih. Tapi sebenarnya mungkin iya emang harus dicuci kali ya. Tapi kan ada alasan lainnya nggak sih yang nyuci itu? Nah, ngomongin tentang bagaimana kita harus kayak habis pakai pembalut tuh harusnya pakai pembalut itu habis itu gimana sih? Ribet banget sih ngomongnya aku. Kalian punya tips atau versi kalian masing-masing nggak dalam aku bilang manajemen kebersihan menstruasi? Jadi kayak kalau mens itu kalian biasanya ganti sehari itu berapa kali? Terus pasca pakai pembalut itu kebersihan gimana? Atau dicuci atau enggak? Atau dibungkus apa atau apa? Atau mungkin kan harus konsultasi ya ke apa namanya
ke tenaga medis gitu, ini kenapa sih gitu. Itu sih kalau aku. Jadi jangan malu lah kalau mau minta menstruasi. Aku dulu malu banget sih soalnya kayak aduh malu banget nih, aduh aku menstruasi, aku mens nih, aku minta menstruasi. Tapi setelah itu kayak ya udahlah, whatever, itu kayak berkat banget gak sih buat kita perempuan, cuma kita doang yang ngerasain. Karena ternyata semakin kita lancar mens atau kita tetap bisa mens itu adalah anugerah buat kita, dan itu tuh kayak membuat kita semakin subur gitu loh. Itu sih katanya. Itu aja sih. Jadi yang di highlight adalah kita tuh patut beruntung ya jadi cewek, karena ada anugerah dari Sang Pencipta, yaitu fase menstruasi yang bisa kita rasain setiap bulan kayak gitu. Oke, thank you Mei. Lanjut ke Anin, ada pesan apa buat perempuan-perempuan di sini? Hampir sama sih kayak Mbak Mei, terutama buat yang ada masalah menstruasi kayak aku yang nggak lancar itu, mau apa kayak ini aja, biar lebih aware sama kesehatan reproduksinya, terutama siklus menstruasinya, biar lebih ini sadar kalau itu tuh penting buat kita gitu. Dan itu aja. Oke, jadi harus aware, harus paham ya apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita. Oke, thank you Ani. The last Mbak Ati, ada pesan-pesan apa nih buat kita para perempuan? Kalau aku ini aja deh, karena aku dulu takut karena omongan orang tua kayak gitu ya. Mungkin yang semua ibu-ibu kalau punya anak cewek itu jangan nakut-nakutin gitu. Apalagi berbagi mitos. Kayak gitu. Ya kita ngasih pengertian yang sewajarnya aja lah. Jangan yang nakut-nakutin dipegang hamil ini. Sendiri ya. Kalau aku itu aja sih. Gitu. Jadi pesannya supaya para orang tua berarti ya bisa jadi sumber informasi yang akurat dan tepat buat anak perempuannya gitu ya. Kali serem juga sih setiap dipegang hamil, udah berapa kali kita. Orang tua dan sesama perempuan. Oke, orang tua dan sesama perempuan gitu. Oke, thank you banget teman-teman, Anin, Mbak Ati, dan Mei hari ini udah sharing banyak tentang menstruasi, pengalamannya. Tadi sebenarnya banyak hal yang pengen kita tahu ya, cuman kan kayak harusnya kita dapat dari yang akurat dan dari expert mungkin ya. Semoga aja di episode selanjutnya di podcast kita bisa hadirkan expert tenaga medis, entah itu dokter, bidan atau obgyn atau expert yang lain buat mungkin bisa menjawab keraguan, kegelisahan dan keresahan kita cewek-cewek tentang menstruasi. Oke, thank you banget buat kalian dan selamat beraktivitas lagi. Selamat siang, thank you ya, dadah.